puji Tuhan, saya akan mengumumkan bahwa kita kedatangan tamu, tamu jauh. Mereka adalah rekan-rekan dari Ibu Karina dan Bapak Matthew. Mereka dari Perth, Australia. Mereka adalah grup pendoa, prayer warriors dari Perth. Please welcome to Mr. Brian Walker, Mrs. Belinda Q, and Mr. Ron Deng. Please welcome to join with us our Bible study tonight. So we're happy to join with. You can join with our Bible study tonight. So untuk itu kita bisa kasih applause to our, bisa kasih tepuk tangan saudara-saudara untuk tamu kita yang dari jauh dari Perth. Baik, kita akan lanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema 10 tekad sukses. 10 tekad rohani peraih sukses, part yang ke-9, yang pada malam hari ini tetap akan dibawakan oleh pembina kita, Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat petang para kekasih. Terima kasih Bapak host, Bapak Pastor Handi, Effendi, dan juga kepada kita semuanya. Welcome to my dear sister Pastor Belinda, my dear brother Brian Walker, and my dear brother Ron Teng. Thank you for joining us this time. I know that it is because you are no program tonight, so that you can join us. Thank you. God bless you. Para kekasih, mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, anugerah Tuhan yang besar telah Kau berikan kepada kami sekalian, sehingga kami boleh bersama-sama datang di dalam pelajaran Alkitab Bible Study ini Tuhan. Karena kami merasa jikalau Engkau tidak mengisi kami lebih banyak lagi dengan tekad-tekad rohani, maka kami akan jatuh tersungkur dan kalah pada akhir zaman ini. Itu sebab Tuhan lengkapi kami dengan 10 tekad sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga ini boleh menjadi tulang punggung, backbone kami di dalam melawan pekerjaan kuasa gelapan dan roh duniawi, dan kami boleh diberkati dan dimuliakan ketika kami masih hidup di dalam dunia ini. Berkati kami melalui pengertian roh hikmat, roh akal budi, roh pengertian, sehingga kami boleh menangkap sabda-Mu dengan mudah. Dan jemaat-Mu yang kekasih juga yang mengikuti melalui MKMK, Mesbah Keluarga, Tuhan akan memberkati mereka dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita masuk pada Bible Study, di mana Tuhan ingin supaya kita pada bagian yang ke-14 ini, yaitu 10 tekad rohani, dan saya lebih menjabarkan sesuai dengan permintaan dari Ibu Pastor Sarah Vivi, Ketua Sinode kita, supaya kita boleh lebih mendalam di dalam pengertian tentang 10 tekad rohani ini. Para kekasih, ayat-ayat pokoknya pada Yosua 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9, ini adalah ayat-ayat yang dahsyat yang harus membawa saya dan Anda pada satu pengertian yang lebih total bahwa kita adalah orang-orang yang memang harus menang. Katakan, saya adalah orang-orang yang lebih dari para pemenang. Ya, jadi saudara dan saya sesuai dengan firman Tuhan, ya saudara, Roma 8:37, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, tekad yang ketiga adalah Anda bisa mengatasinya. Ya saudara, you can get it over. Anda pasti bisa mengatasinya. Saudara, jangan ciut hati, jangan kecil hati. Anda akan bisa mengatasi semua macam masalah dan problema dan persoalan. Dan saya yakinkan saudara bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita segala kemampuan-kemampuan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa mendapatkan perkara-perkara ilahi yang besar di dalam hidup kita. Para kekasih, marilah kita akan masuk pada bagian ini. Ini ada tekad yang ketiga. You can get it over. Anda bisa mengatasinya. Katakan amin. Katakan luar biasa.
Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, kita akan mengakhiri pada part tekad yang ketiga ini, ya saudara. Berdasarkan Filipi 3 ayat 13-14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Ya saudara, jadi kalau kita bisa mengatasi problem kita bisa mengatasi keduniawian kita bisa mengatasi hawa nafsu kita yang berdosa, maka apa yang terjadi? Kita akan menerima hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi adalah ketika kita meninggal, kita masuk dalam kerajaan sorga. Jadi kita tidak boleh mempermudah. Orang masuk sorga digampangkan. Kamu mati masuk sorga. Siapa yang berani menggaransi orang itu mati masuk sorga? Jangan digampangkan, saudara. Saudara melangkahi wewenang daripada Allah. Allah lah yang menentukan seseorang masuk neraka atau masuk sorga. Amin. Jadi kita harus meminta supaya prerogatif, hak istimewa dari Allah diberikan pada kita dan pada semua orang yang mau belajar kepada firman. Itu sebab kita tidak boleh mempermudah kita kalau mati masuk sorga. Harus ada syarat yang kita harus bisa melakukannya. Ya saudara, salah satunya saya harus bisa menyelesaikan semua masalah saya di dunia. Saya harus bisa menaklukkan hawa nafsu saya dan dosa saya. Nah inilah, kalau kita bisa mengatasi diri kita sendiri, maka pastilah kita akan masuk ke sorga bila mana kita sudah mati. Ya saudara, so we cannot make it so easy that if we die, we will enter and will come into the heavenly kingdom with God. No, it's not too easy. We have to striving and struggling. So all the requirements from God, we must done everything good, done well before God, so that after we die, at the time we die, we can get into heaven. Ya, jadi itu tidak bisa kita permudah. Ya, we cannot make it too easy. So everything we can make it easy, except one single thing: entering God's kingdom. It's not so easy. Itu sebab para kekasih, apa yang saya perlu sampaikan di sini adalah perkara-perkara rohani yang kita harus menang. Saya senang jemaat yang kekasih ada di sini melalui MKMK. Saudara mempunyai harta yang besar. Saudara mempunyai harapan yang besar. Harta modal ada besar karena Anda mengikuti Bible Study GKG ini. Anda mempunyai harapan besar. Pas banget itu. Pas sekali, itu klik sekali. Ada banyak orang mempunyai harapan yang besar, modalnya kecil, kemampuannya kecil, hartanya kecil, tidak bisa terpenuhi, saudara. Itu sebab saudara mengikuti Bible Study ini, para rekan-rekan hamba Tuhan yang kekasih, kita mengikuti Bible Study ini, kita harus yakin, aku diperlengkapi dengan modal yang besar. Ya saudara, ayo katakan bersama dengan saya. Ya, saya diperlengkapi dengan modal yang besar, yaitu pengertian firman. Sehingga harapan dan doa saya yang besar pasti tercapai. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Nah, saudara, itu sebab kita harus tahu, ya. Kalau di jalan itu saya naik mobil, ya saudara, maka saya bisa memperkirakan tenaga, torsi, horsepower dari mobil saya. Ya saudara. Jadi saya tidak bisa sembrono, saya tidak bisa semau saya. Mobil saya bagus kok, kuat. Ya, larinya kenceng. Saudara, nggak boleh. Saya harus tahu betul-betul. Walaupun tenaganya besar, torsinya besar enggak. Kalau tenaganya besar, torsinya kecil, percuma.
Ya, saya tidak bisa mengalahkan mobil yang lain. Ya, saudara. Jadi saya memperhatikan kemampuan saya. Nah, harapan kita itu besar. Kita harus lari kencang, ya. Kita harus mencapai, kita harus berhasil. Ya, we have to achieve everything that inside our mind, our willing. Yeah, we have the spirit to get it as soon as possible. That's good. But we have to recognize, we have to realize also what kind of power we have inside us. We cannot just, I will get it. I can get it over. It's so easy. And it's worth nothing in our life. Saudara, menyadari siapa saya membuat saya rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara menyadari siapa saudara, saudara akan menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Dan saudara akan minta supaya kekuatan dari Allah diberikan pada saudara. Sehingga harapan-harapan saudara yang besar, cita-cita saudara, doa permohonan saudara yang hebat bisa terkabul. Itu sebab pelajaran ini, ya, you can get it over. Ini perlu kita tangkap dengan benar. Sehingga apa saja yang kita inginkan, Bapa di sorga memberi bahkan yang terbaik. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, di sini saya ingin menunjukkan pada saudara, saya masuk pada subtema sekarang. Ya, jadi sudah 13 kali, sekarang kita masuk pada subtema, pada yang ke-14 kali ini. Sekecil dan sebesar apapun pelayanan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Masih ingat ya, ini 2 minggu yang lalu ya. Saya masuk pada subtema, saya mulai membagi. Sehingga kita bisa lebih mendalam lagi. Ya saudara. Jadi subtema yang pertama ini adalah sekecil dan sebesar apapun pelayanan. Jadi kita akan bicara soal pelayanan di gereja. Pelayanan di luar gereja, yaitu mencari jiwa. Hesbesuk, anjang sana. Saudara, sekecil apapun yang kita bisa kerjakan, kita harus mengerjakan dengan sepenuh jiwa. Katakan dengan sepenuh jiwa. Ya saudara, jadi saya dan Anda kita harus minta kepada Tuhan supaya kita diberi, ya saudara, totalitas. Katakan totalitas. Sehingga walaupun saudara cuma jemaat biasa, pelayan sidang yang membantu gembala saudara. Nah, saudara karena saudara mempersembahkan totalitas kepada Tuhan, maka saudara menerima perkara yang besar dari Tuhan. Ya, dan ini adalah perkara yang luar biasa. Mari kita belajar sebesar dan sekecil apapun pelayanan. Ya, saudara, totalitas harus ada. Ya, saudara, kebetulan sekali tadi pagi saya memberikan coaching melalui WhatsApp kepada staf saya, bahwa kita melayani Tuhan itu harus cari susah. Harus cari apa, saudara? Susah. Jangan cari gampang. Kalau orang melayani Tuhan dengan cari gampang, nilainya jelek di mata Allah. Berarti dia hanya mengejar kuantitas, tapi dia tidak memperhatikan kualitas. Saudara, Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus mengangkat salibnya, memikul salibnya, dan mengiring aku. Barang siapa menyayangi nyawanya, dalam ayat yang lain di Yohanes, barang siapa menyayangi nyawanya akan kehilangan nyawa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya saya dan saudara melayani sekecil apapun, apalagi yang besar, harus sepenuh jiwa, totalitas. Dan kita harus angkat salib, artinya susah. Jangan semua dipermudah, karena Tuhan sudah membuat semuanya dipermudah. Kita tinggal angkat telepon, semua bisa beres. Kita tinggal pesan,
barang bisa datang, makanan bisa datang. Ya saudara, kita mengotomatisasi gereja dalam ruang kebaktian kita dengan semuanya serba modern, bisa. Tetapi satu yang tidak bisa dimodernisasi, satu yang tidak bisa diotomatisasi, yaitu pelayanan harus dengan jiwa. Ya, saudara. Nah, saya mencontohkan di dalam yang saya sampaikan pada staf saya, kita harus susah, gak boleh gampang. Nanti kita nilainya rendah, kita kepengennya tinggi, saudara, tetapi dapatnya kecil, lalu kita mundur dari Tuhan. Ya, saudara. Jadi kita harus mempunyai satu totalitas. Kita harus pakai cara yang sukar. We have to work out everything in the field of God, in our ministry, in our service to God and to the people of God, more difficult. More difficult. We have to avoid everything that is so easy. Because anything that is easy just only stressed on the quantity, not the quality. But God depends everything to us, all His workers in this world, upon the quality, not quantity. That's why we have to strive by ourselves. We have to decide that I have to work hard. I have to work diligently. This is the secret of anyone that want to be successful in the field of God, in his ministry or her ministry. Saudara, tanpa kita mengutamakan kualitas sepenuh jiwa kita, maka kita tidak bisa. Kalau kita mau cari yang gampang saja, jangan jadi hamba Tuhan. Kalau bisa jadilah bos. Jangan jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus cari yang sukar. Karena apa? Di situ Tuhan memberikan kepada dia keahlian, kekuatan, ya saudara, yang istimewa. Dan dia bisa memberi teladan yang baik pada yang lain. Karena dia menempuh jalan yang sukar. Angkat salib. Pilihlah jalan yang kecil. Karena besarlah jalan menuju neraka. Jalan yang kecil, jalan yang susah. Saudara, itu sebab pelayanan saya berdasarkan juga saya dan 2,5 tahun yang lalu, 2 tahun 7 bulan, 2 tahun 7 bulan 15 hari yang lalu. Pelayanan saya dan Pastor Shiny, Ibu Gembala, kami seringkali menyimpang pada jalan yang sulit. Kenapa? Supaya kami dipercaya lebih besar. Saudara, saya katakan pada staf saya melalui WhatsApp, saya pada umur 43 tahun dan istri pada umur 42 tahun. Kami berdua dipercayai membangun dan selesai membangun Griyo Panembah. Saudara, usia 43 tahun Tuhan mempercayai saya Griyo Panembah yang cukup besar. Saudara, kalau saya menempuh sebagai hamba Tuhan yang cari gampang, cari enteng, cari mudah, enggak nanti Tuhan kasih, enggak. Tuhan suruh saya kontrak terus saja sampai mati. Saudara. Nah, itu sebab penting sekali saya menunjukkan sama Tuhan. Itu yang penting. Enggak perlu saya tunjukkan sama orang. Saya perlunya nunjukkan sama Tuhan. Nah, apa yang saya harus kasih tunjuk sama Tuhan? Bahwa saya mau mengangkat salib, jalan yang sukar. Saudara, kalau saya menyiapkan firman, saudara, saya menyiapkan jumlah yang banyak, slide yang banyak, penjelasan yang banyak,
Adapun halnya, ketika di dalam kebaktian saya hanya menyampaikan 3 atau 4 slide, kadang-kadang hanya 2 slide saja, itu kehendak Tuhan. Tetapi saya mempunyai sisa pada bank firman saya, banyak slide yang lain. Itu saya menempuh jalan yang sukar. Saudara, saya tidak mau dalam waktu 1-2 jam atau 3 jam, saya tidak menghasilkan banyak. Saya harus menghasilkan banyak firman. Pengajaran yang baru, pengajaran yang mendalam. I buffet myself. As the Apostle Paul said, I buffet myself. Aku memukul diriku sendiri. Aku mendera. So that after I preached out the gospel of God to other people, and so many people will be saved. But I myself go to hell. God sent me to hell. I don't want. This is the Apostle Paul said. Rasul Paulus mengatakan, saya memukul, mendera tubuh saya sendiri. Supaya setelah saya menyampaikan Injil pada orang lain masuk surga, saya jangan dibuang masuk neraka. Saudara, nah itu sebab anjuran saya pada rekan-rekan hamba Tuhan, tempuhlah jalan yang sukar. Jangan mau yang enak. Kalau saya menempuh jalan yang sukar, Tuhan kasih yang enak-enak kepada saya. Yang mudah-mudah kepada saya. Tetapi kalau saya tidak sanggup dan saya tidak sudi mengangkat salib, jalan yang sukar, saudara, Tuhan tidak kasih hal yang enak pada saya. Tuhan tidak akan percaya hal yang bagus kepada saya. Tidak akan. Ini rahasia loh. Saya sampaikan pada Anda semua, ibu rumah tangga biasa, yang bukan full timer, hanya membantu sebagai pelayan sidang. Ibu juga bisa menempuh jalan yang sukar, angkat salib, dan mengikut Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya ibu total dengan jiwa ibu, jiwa bapak. Ya, anak-anakku yang masih muda dan remaja, seluruh jiwa melayani Tuhan. Ya, saudara, tidak ambil entengnya saja, tapi mau. Kau tidak mau kerjakan, aku kerjakan. Itu menempuh jalan yang sukar. Dan saya sudah diberi pelajaran oleh Roh Kudus. Dari sejak saya masih muda. Apa yang saya tidak suka lakukan karena itu berat. Roh Kudus memerintah saya, lakukan itu. Karena aku mau pakai kamu. Kalau kamu mau melakukan hal yang berat, kamu akan mempunyai kualifikasi bagus. Kamu mempunyai rating yang tinggi, bintang yang banyak. Tetapi kalau kamu sebagai anak muda, kamu cuma senang yang enak-enak, yang comfort, ya, yang menyenangkan, gerubiak-gerubiuk saja. Aku nggak bisa pakai kamu, Timothy. Nggak bisa. Saudara, oh itu jelas sekali kepada saya. Dan saya melakukannya. Kemudian saya dan Ibu Gembala terjun dalam ladang pekerjaan Tuhan. Sebagai gembala sidang yang masih muda. Gak punya pengertian apa-apa. Saudara. Base saya, ya, dasar saya melayani Tuhan, itu hanya 9 bulan sekolah Alkitab 9 bulan saja. Saya di kelas 2, Pastor Shani di kelas 1. Cuma itu saja. Setelah itu kita lulus, kita menikah, masuk kota Magelang. Saudara, coba apa yang menjadi kemampuan saya? Apa menjadi kebanggaan saya? Apakah lulus sekolah Alkitab itu membanggakan? Enggak membanggakan. Sama sekali tidak membanggakan. Saudara, cuma belajar 9 bulan. Saudara, ketika saya pergi sendirian, kami belum menikah, ke kota Magelang, saya cuma bawa Alkitab. 1 dalam bahasa Indonesia, 1 dalam bahasa Inggris.
Semua catatan pelajaran saya selama 9 bulan, saya tinggal di rumah. Saya tidak bawa apa-apa. Cuma 1 koper kecil saja dengan isi pakaian dan 2 Alkitab. Saya tidak punya apa-apa. Tapi di situ karena saya mau menempuh jalan yang sukar, angkat salib. Saudara, Tuhan memberi kemudahan-kemudahan. Coba saya mau cari yang gampang. Wah, Tuhan tidak bisa pakai saya. Makanya saya ingin memberitahu rahasia ini kepada semua hamba Tuhan full-timer. Tempuhlah jalan yang sukar. Oh, saya sudah sukar kok. Ya, pendapatan cuma sedikit. Uang pendapatan dari jemaat cuma sedikit, jadi saya hidup sukar. Bukan itu. Bukan itu. Itu bisa berubah total. Anda bisa berkelimpahan dengan jemaat yang kecil kalau Anda menempuh jalan yang sukar. Seperti yang saya cerita tadi. Kalau memeriksa firman, sungguh-sungguh. Konsentrasi kepada firman. Abaikan yang lain. Saya tidak berpuasa, tetapi saya setiap hari berpuasa. Saya menyisihkan waktu makan saya. Saudara, itu lebih berguna daripada saya berpuasa 10 hari, 40 hari. Saudara, itu tidak ada arti di mata Tuhan. Saya menyisihkan waktu makan saya karena saya mengutamakan firman. Itu puasa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, bukan peraturannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, nggak makan, nggak minum. Tuhan tidak ingin saudara menyiksa diri saudara. Itu melanggar firman. Saya kasih tahu. Melanggar firman. Puasa itu adalah apa? Engkau melepaskan ikatan-ikatan. Engkau membebaskan orang-orang. Engkau membagi harta bendamu, makananmu. Itu puasa. Saudara. Itu sebab saya perlu mengajar kepada saudara. Prinsip Alkitabiah yang benar. Supaya kita tidak jadi orang Kristen yang sok rohani. Wah, aku sudah puasa 40 hari. Hebat loh aku. Saya kasih tahu. Sebelum saya lulus 9 bulan di sekolah Alkitab. Pada bulan yang terakhir di sekolah tersebut. Saya berpuasa 40 hari penuh. Dan saya seperti kalau jalan sudah seperti kayak di bawah angin. Sudah enteng, muka saya sudah pucat. Karena apa? Karena saya punya pikiran kalau aku berpuasa Tuhan akan pakai aku luar biasa. Saudara, itu loh. Jadi saudara harus tahu bagaimana seseorang itu menempuh jalan yang sukar. Angkat salib. Bukan puasanya. Saudara tahu apa setelah saya selesai 40 hari berpuasa? Wah, saya itu hatinya gede banget alias sombong. Ya, teman-teman saya semua gak ada yang kuat 40 hari berpuasa. Cuma saya kuat. Saudara, saya kasih tahu sehingga saya dihinggapi roh kesombongan. Saudara, itu sebab saya ingin memberitahu kepada saudara. Jangan saudara itu melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan tata cara ritualisme seperti orang kebanyakan. Tetapi saudara harus eksotik. Saudara harus sungguh-sungguh extraordinary di hadapan Tuhan. Saudara tidak boleh sama dengan mereka. Itu saudara mengangkat salib. Pilih jalan yang sukar. Menahan diri kita. Menyangkali diri kita. Saudara, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang dipercayai lebih banyak. Sekali lagi rumusnya. Kalau saya mau senang, maka Tuhan akan memberi susah kepada saya. Tetapi kalau saya mau susah, untuk Tuhan, mengangkat salib, menyangkali diri saya, Tuhan beri yang mudah
dan senang kepada saya. Camkan hal ini. Ini pengalaman seorang hamba Tuhan yang 50 tahun setengah melayani Tuhan. Jadi saya mohon supaya kita semua menyadari betapa pentingnya kita dalam totalisme kita. Saya menyadari ada di antara kita banyak ibu-ibu dan bapak-bapak dan pemuda-pemudi yang jemaat biasa. Ayo, sekarang tempuhlah jalan yang sukar. Maksudnya apa? Bukan menyiksa diri. Berpuasa, gak makan, gak minum, tetapi mau yang enak-enak. Itu tidak ada arti di mata Tuhan. Your fasting must be the things that your body and your willing is craving for, but you will not satisfy it. Fasting is bearing the cross of Jesus Christ in a very difficult and dangerous ways or path that we have to pass by. But if we have already succeeded and we end our travel with God through that such kind of difficult part, then God will give everything the best, the most comfort, and the most beautiful things in our life. This is my standing up to now, based on the words of God that I learned and I studied, and I pour out my heart upon the word of God, and I receive such kind of secret from God. Saudara, itu sebab marilah saya ingin mengajak kita semuanya untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, jadi sekecil dan sebesar apapun pelayanan, kerjakanlah dengan sepenuh jiwa. Saya ganti kata hati dengan jiwa ya. Jiwa itu lebih dalam lagi daripada hati. Saudara. Hati itu isinya macam-macam. Ada baik, ada mulia, ada kudus, ada kotor. Itu hati. Tapi kalau jiwa itu milik Allah. Jiwa itu hanya berisi, ya saudara. Jiwa itu soul, itu hanya berisi perkara-perkara ilahi. Seseorang yang harta rohaninya sedikit, jiwanya enteng, jiwanya kosong. Itu sebab dengan Bible study ini, ayo kita isi jiwa kita dengan perkara-perkara ilahi, rahasia-rahasia firman, sehingga jiwa kita menjadi gemuk. Ya, nah, kalau jiwa kita ini mumpuni, gemuk, kuat, saudara, hidup saudara itu akan berubah drastis. Sejarah keluarga saudara akan berubah luar biasa. Karena jiwa saudara berisi permata-permata dari sorga yang sangat mahal harganya. Itu sebab marilah dengan Bible study ini, saya merasa terharu karena banyak saudara-saudara melalui MK-MK dan para hamba-hamba Tuhan yang kekasih, kita bisa belajar bersama. Saya tidak sedang mengajar Anda, tidak. Saya sedang ingin meraih apa yang saya belum dapat dari perkara-perkara ilahi sorgawi. Saya mau menangkapnya itu. Saudara, itu sebab mari bersama bergandengan dengan saya, supaya kita boleh maju bersama. Selesai Bible study ini, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda akan kembali pada kegiatan biasa di rumahnya. Tetapi ada perbedaan di mata Tuhan. Ya, ibu dan bapak jemaat semua akan mengalami sesuatu proses pemuliaan, di mana Tuhan memuliakan Anda. Itu sebab saya terharu setiap 2 Senin sekali
saudara ada pada Bible study ini. Saudara punya tekad, aku akan mengalahkannya, aku akan mengatasinya, dan aku pasti bisa melakukannya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara-saudara, nah saya akan maju ya. Kita akan melihat video, kita akan melihat video yang 2 minggu yang lalu saya share di sini. Ya, kita akan melihatnya sekali lagi supaya kita paham ya bahwa orang yang sebegitu besar cacatnya masih bisa berguna buat orang lain. Kenapa kita tidak? Ini kita lihat ya. Namanya Chen Shou. Dia seorang motivator yang sekarang top di China, di Tiongkok. Tapi saudara melihat, dia sangat cacat. Orang mau menangis melihat dia. Tapi dia memberi manfaat kepada ribuan orang. Saudara, ini sekilas tentang orang yang bisa mengatasi dia sendiri. Dan dia mau menempuh jalan yang sukar. Ada beberapa ratus orang di dunia dengan keadaan kondisi cacat tubuh semacam Chen Shou ini. Ya, saudara. Tetapi tidak semua orang jadi seperti dia. Lebih banyak yang mengurung diri dalam rumah, dalam kamarnya. Ya, saudara. Dan cuma menangis saja. Ada yang mau bunuh diri. Dan yang sudah berhasil mati bunuh diri. Tapi Chen Shou tidak. Dia mengalahkan itu semuanya. Dan bahkan dia menjadi motivasi bagi begitu banyak orang. Dia memotivasi orang banyak. Saudara, coba. Kita yang masih lengkap, komplit, kita punya organ tubuh. Kenapa kita tidak total jiwa kita kepada Tuhan? Supaya kita boleh berguna buat orang-orang lain. Kalau kita berguna buat orang-orang lain, Tuhan mempermudah hidup kita dibikin senang. Tetapi kalau kita tidak menjadi berkat buat orang lain, kita hidupnya susah dan sukar. Itu sebab pelajaran firman ini kita harus miliki. Jangan mengejar yang sia-sia di dalam dunia. Kejarlah perkara rohani. Itulah yang akan membuat saudara dan saya mulia di mata Tuhan. Sehingga Tuhan jatuh hati. Katakan kita masih hidup sekian hari lagi. Di dalam tahun ini kita masih 316 hari hidup kita di tahun ini. 2024. Lalu 316 hari ini kita menunjukkan kepada Tuhan totalitas jiwa kita kepadanya. Maka 316 hari kita akan penuh dengan mujizat. Saya tahu dalam jemaat Kristus Penebus ada banyak permohonan. Saudara, pada Natal kemarin di Magelang, Temanggung, Jogja, saya
di meja kerja saya sekian ini. Tumpukan kertas permintaan doa. Sehari 2 kali saya doakan, saudara. Dan saya tahu semua itu kebanyakan mustahil semuanya. Saya nggak mau baca, saya tidak ada waktu. Ya, saudara. Membuka WhatsApp saya pun, saudara, sehari saya bisa buka 10 katakan atau 15, sehari masuk beberapa puluh. Semua tertimbun di bawah. Saya tidak berani men-scroll, ngeri saya. Apa sebab? Saya tidak mungkin menjawabnya. Apalagi setumpuk ini permohonan. Saya tidak membaca sama sekali. Namanya pun saya tidak tahu siapa itu. Tetapi ketika saya mendoakan, saya percaya mujizat terjadi. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, itu permohonan sebagian besar gak mungkin bagi yang minta. Makanya ketika ada kesempatan saya minta ditulis, mereka pada nulis. Karena mereka tahu yang mereka minta ini mustahil. Saudara. Tetapi di situ, Tuhan ingin supaya kita semua melihat kuasa-Nya. Bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Minta, maka engkau akan menerima. Dan saya yakin doa saya bagi setiap lembar tersebut, saudara, akan membuat perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Saudara, dan saya percaya itu semua dimulai dari kita mau menghargai pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun, sampai sebesar apapun. Jangan ada kesombongan. Tetapi semua harus dikerjakan dengan kerendahan hati. Ketulusan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat jumlah. Tuhan melihat kualitas. Itu sebab saya ingin kita semua memperhatikan. Amin. Yang mau bersama saya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih. Nah, saya akan tutup di sini berhubung waktu ya. So, itu sebab tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kamu akan memperoleh banyak ikan. Ya. Kenapa saya konekkan dengan dapat banyak ikan? Ya, saya tutup dengan dapat banyak ikan. Saudara, karena ini adalah firman, perintah Tuhan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, Simon, maka engkau akan mendapat banyak ikan. Ya, itu pertama kali Tuhan memanggil Simon yang kemudian diberi nama Petrus atau Petros, batu karang kecil. Itu Petros. Kalau Petra itu batu karang besar. Petra adalah Yesus. Petros batu karang kecil adalah Petrus, Simon Petrus. Itu sebab, hai Petrus, kamu akan berdiri di atas Petra. Dan alam maut tidak bisa mengancam kamu. Kamu mempunyai kunci alam maut. Saudara, jadi di sini kita melihat, ya, ini panggilan Tuhan pertama kali Yesus berkenalan dengan Simon, si nelayan. Dan setelah Yesus meminjam perahunya untuk mimbar berkhotbah, ada banyak orang di tepi pantai mendengar dia berkhotbah. Setelah selesai, Yesus memberi berkat pada mereka dan menyuruh mereka pulang. Lalu dia berkata kepada Simon, Pak Simon, ayo didayung ke tempat yang dalam, ya, agak ke tengah ya. Dan tebarkan jalamu, Pak Simon. Saudara, maka kamu akan dapat banyak ikan. Apa jawab Simon? Tuan, semalaman aku telah mencari ikan,
tetapi tidak ada seekor pun masuk ke dalam jalaku. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebar jala juga. Lalu Simon mendayung, perahunya agak ke tengah, dan dia mulai melempar jalannya ke sebelah kanan. Saudara, itu pertama kali Simon kenal Tuhan Yesus. Ya, saudara. Lalu di sini, kisah ini, pada gambar ini adalah pada Yohanes 21. Ketika Yesus sudah bangkit, murid-murid mencari ikan lagi. Mereka mau jadi nelayan lagi. Mereka meninggalkan jabatan rasul, mau menjadi nelayan. Ya, saudara, Yesus datang di pantai, nangkep mereka lagi. Ayo, kamu mau kemana? Kamu mau cari duit, mau cari ikan. Ya, aku tangkap kamu lagi. Bagaimana cara Yesus menangkap mereka? Mirip dengan pertama kali ketika Yesus menangkap Simon. Nah, Yesus tiba-tiba di pantai, sini Yesus sudah bangkit dari kematian ya. Tiba-tiba ada seorang pria, itulah Yesus di pantai, membakar ikan dan roti. Dan Yesus tahu itu perahu yang agak jauh, itu adalah murid-murid dia. Itu sebab Yesus berteriak, "Hai anak-anakku, adakah ikan padamu?" Mereka dari perahu menjawab, "Tidak ada." Lalu Yesus berkata apa? "Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kamu akan menangkap banyak ikan." Woi. Ya. Terus murid-murid sadar. Loh, itu pasti Yesus. Dan mereka menebar jala di sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Mereka menangkap banyak ikan. Amin. Nah, ini menarik sekali. Saya yakin saudara suka ikan. Betul apa tidak? Ya, ikan itu adalah jenis daging putih yang sehat bagi tubuh kita. Tapi kalau ikan babi itu juga putih, ya, tetapi kurang sehat, tapi lebih enak. Nah, disinilah kita menjadi bingung, saudara. Nah, saya berbicara mengenai soal ikan ini. Tuhan mau supaya saya dan Anda menebar jala di sebelah kanan. Kita akan memperoleh banyak ikan. Ya, saudara. Kanan berarti taati firman Allah kembali. Ya, seolah-olah Tuhan mengingatkan Simon Petrus. Aku kasih ingat ya kamu Petrus. Kalau kamu semalaman tidak dapat ikan, atas perintahku, tebar jala di sebelah kanan, kamu pasti dapat. Ya saudara, Petrus langsung ingat 3,5 tahun yang lalu. Ketika dia berkata, "Semalam-malaman kami mencari ikan dan tidak ada seekor pun masuk ke dalam jala kami. Tetapi atas perkataanmu juga kami akan menebar jala. Aku akan menebar jala." Dan mereka mendapat ikan sampai jalannya robek. Itu dulu 3,5 tahun yang lalu. Ketika Yesus menangkap nelayan yang bernama Simon ini. 3,5 tahun kemudian, ketika mereka semalam-malaman tidak dapat ikan. Kenapa tidak dapat ikan? Karena mereka melarikan diri dari pekerjaan Tuhan. Itu sebab Tuhan tidak kasih ikan sama mereka. Ini pelajaran bagi semua jemaat. Jangan undur dari Tuhan. Banyak orang kalau sudah diberkati oleh Tuhan, mulai macam-macam pikirannya. Ya, temannya juga macam-macam. Dulu cuma teman orang gereja aja, rohani. Sekarang enggak. Sekarang jasmani, duniawi campur baur semuanya. Ya rohani, ya jasmani, ya duniawi. Ya, enggak karu-karuan.
Makanya Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, apa yang terjadi? Semalam-malaman gak dapat ikan. Itu sebab anak-anak Tuhan, kalau Anda mulai diberkati Tuhan, jangan macam-macam. Biasa aja. Rendah hati. Gak usah angkuh dan sombong. Ya, saudara. Karena Tuhan bukan melihat rupa, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Terus kalau saya sombong, Tuhan tahu saya sombong. Ya. Itu sebab saya harus hatinya berkenan kepada Tuhan. Amin. Maka saya akan selalu dapat yang baik saja dari Tuhan. Ya. Diperhatikan ya, saudara. Sebab orang itu kalau lagi butuh, mau aja. Disuruh janji, iya. Ya, disuruh komitmen, iya. Disuruh sumpah, iya. Ya. Nanti kalau sudah dikasih berkat, lali kabeh. Lupa daratan, lupa lautan, lupa udara, lupa kepolisian. Ya. Itu sebab penting sekali untuk Anda dan saya belajar rendah hati. Supaya apa? Supaya ikannya banyak. Ya, supaya dapat banyak ikan. Permintaan saudara cepat dikabulkan. Senang apa tidak? Ya. Ya, itu sebab penting sekali anak-anak Tuhan ya. Saudara, ada 3 kali kebangkitan Yesus ditandai dengan makan ikan. Ya, saudara, Yohanes 21 ayat 4 sampai 5 sampai 8, Yesus makan ikan dan roti bersama dengan murid-muridnya. Lalu dalam Yohanes pasal 20, Yesus tiba-tiba hadir di dalam ruangan yang tertutup, semuanya jendela, pintu, semua dikunci. Karena takut pada orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah. Dan dia berkata, salam sejahtera bagi kalian sekalian. Bagi kamu sekalian. Ya. Nah, semua pada takut. Ini siapa ini? Dan Yesus berkata, aku Yesus. Dan banyak mereka yang takut. Wah, ini jangan-jangan apa ini? Rohnya atau apa ini? Kok ada di antara kita ini? Ya, saudara. Lalu Yesus berkata, punyakah kamu makanan di sini? Ada. Saudara tahu apa? Ada di situ ada apa? Ikan. Iwak. Ya. Dan kemudian ikannya, ikan goreng ini diberikan kepada Tuhan Yesus. Ya. Siapa bilang tidak boleh makan ikan goreng? Tuhan Yesus makan ikan goreng. Ya, saudara. Nah, diberikan kepada Tuhan Yesus dan Yesus makan di depan murid-muridnya. Jadi ikan itu tanda bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, itu yang pertama, dan Yohanes 21 ini yang ketiga. Saya mau tanya, sebagai pertanyaan mengakhiri khotbah saya, dan ini berhadiah. Ya, ayo sekarang siap dengarkan pertanyaan saya. Ini MK sudah ada. Kamu lo ya, kowe lo, ojo lali. Kamu yang jawab nanti ya. Nah, pertanyaan saya, apakah peristiwa kedua dari kebangkitan Tuhan Yesus yang Yesus juga makan? Tolong yang bisa mic-nya dibuka. Yang pertama sudah tadi, ya. Yesus minta dikasih ikan goreng. Yang ketiga, Yesus memberi makan di tepi pantai. Ya. Yang kedua, apa itu? Tiga dan sama dengan 2 murid di jalan Emmaus, Pak. Oh, betul, bagus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Ketika Yesus berjalan dengan 2 murid menuju ke Emmaus.
Ya. Nah, di situ Tuhan Yesus ditahan untuk supaya mau makan malam dan bermalam di rumah dua murid ini. Ya, Saudara. Dan kemudian ketika mereka bertiga duduk, Tuhan Yesus mulai mengangkat roti dan memecahkan roti. Dan mereka kaget. Loh, ini Yesus. Ketika mereka berteriak demikian, Yesus hilang. Ya, jadi ini jawaban yang tepat, yaitu kepada dua murid. Siapa namanya muridnya? Ya, ya, siapa? Kleopas dan temannya Kleopas. Ya, Kleopas. Ya, Kleopas dan kemungkinan itu istrinya. Ya, siapa nama istri Kleopas? Siapa nama istri Kleopas? Nyonya Kleopas. Ya. Nah, para kekasih, ini jawabannya benar. Nanti Ibu Yani akan mendapatkan hadiah, ya. Dan kita semua harus tahu. Jadi 3 tanda Yesus, kebangkitannya Yesus itu ditandai dengan makan ikan dan roti. Ya. Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya kita semua, ini gambaran kita harus selalu ingin dapat kuasa kebangkitan melalui makan firman Tuhan. Selalu makan firman Tuhan. Amin. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya akan tutup dengan pengurapan minyak. Siapkan minyak urapan saudara. I want to end this teaching with every one of us will anoint ourselves in our forehead with this oil. Saudara, sekali lagi saya sebelum tutup dalam doa, saya ingin apa yang saya sampaikan itu membara dalam hati saudara. Saudara harus yakin malam ini adalah momentum yang tepat untuk saudara keluar dari keadaan saudara yang lama. Ini momentum yang tepat untuk saudara mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara, dan saya yakin saudara akan mendapat banyak ikan. Siapa yang mau banyak ikan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, Tuhan akan memberkati semua saudara dengan banyak ikan. Saya ulangi lagi, kalau saudara mau segala yang enak, yang mulia, yang bagus, yang mahal, yang megah, jalanilah yang sukar. Kalau saudara bisa menjalani yang sukar, dan saudara berniat menjalani yang sukar, saudara menyangkali diri, maka apa yang saudara akan terima? Semua yang mudah, semua yang mulia, semua kelimpahan, kemuliaan dari Tuhan akan diberikan dalam hidup saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, silakan dibubuhkan pada jari tangan kanan saudara sedikit minyak ini. Dan angkat dengan tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari berdoa bersama saya. Tirukan doa saya. Ya Allah Roh Kudus, malam hari ini hamba mohon supaya Engkau menjamah hamba dan memberikan sejarah hidup yang baru berdasarkan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga hidup hamba adalah hidup yang dimuliakan dalam nama Yesus. Izinkan hamba mengoles dengan minyak ini dahi kepala hamba, supaya mujizat pengurapan Roh Kudus terjadi nyata pada hidup hamba. Dalam nama Yesus, silahkan dioles pada dahi saudara. Katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Aku diurapi untuk suatu pembaharuan, pemulihan, penyucian, pemberkatan,
oleh Roh Kudus. Demi nama Yesus, aku akan menjadi saksi perkara-perkara yang ajaib seumur hidupku. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih dengan suara saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah saudara yang telah menerima pengajaran firman dan telah diurapi dahi saudara dengan minyak urapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.